Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan semangat belajar. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar materi IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah artinya perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Anak-anak, marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Terdiri atas beberapa jenis, diantaranya yaitu spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragih. 1. Spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Contoh tumbuhan spora yaitu lumut dan tumbuhan paku. 2. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya yaitu pada tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. 3. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contoh akar tinggal terdapat pada tanaman lengkuas, jahe, dan kunyit. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi batang yaitu pada tanaman kentang, ubi jalar, dan bengkuang. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh tanaman umbi lapis yaitu pada bawang putih dan bawang merah. 6. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh tanaman umbi akar yaitu pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi bakar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. 7. Tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang termasuk tunas adventif adalah cocor bebek yang terdapat di daun.
dan tunas adventif sukun terdapat di akar. Nah, anak-anak, demikianlah tadi contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Selanjutnya, kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa artinya perkembangbiakan vegetatif buatan? Artinya adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia dengan tujuan untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan bermutu tinggi itu artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berikut ini adalah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama, cangkok. Kedua, stek. Ketiga, sambung. Keempat, okulasi. Dan yang kelima, merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang berkayu. Berikut ini adalah cara mencangkok. Yang pertama, pilih dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. 2. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan buahnya. Contohnya seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Kelebihan tanaman hasil mencangkok diantaranya yaitu yang pertama, tanaman berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Kedua, tanaman memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangan tanaman hasil mencangkok diantaranya yaitu tanaman akan memiliki akar yang kurang kuat dan yang kedua, umur tanaman lebih pendek. 2. Stek. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan dan bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Berikut ini adalah cara melakukan stek pada tanaman. Pertama-tama, letakkan daun yang akan disetek di permukaan tanah. Jangan lupa untuk menggunakan tanah yang subur. Selanjutnya, setelah beberapa hari, pada bagian lekukan-lekukan daun akan tumbuh tunas dan akar. Tunas tersebut akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya, tanaman baru tersebut dipindahkan ke wadah atau pot. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek antara lain singkong, mawar, dan soka. 3. Menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis.
Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan cara menyambung. Yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Selanjutnya, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2, lalu ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. 4. Okulasi. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Misalnya, mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah yang manis ditempel pada tanaman induk dengan perakaran dan batang yang kuat. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah cara melakukan okulasi pada tanaman. Yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Lalu, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Selanjutnya, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan selanjutnya, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. 5. Merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbei, stroberi, dan apel. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tematik muatan IPA mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang alami, jenisnya diantaranya yaitu spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Sedangkan untuk vegetatif buatannya, jenisnya yaitu mencangkok, setek, sambung, okulasi, dan merunduk. Semoga kalian semua dapat memahami materi pada hari ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.